Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, adakah yang telah mendengar kisah tentang Uwais Al-Qarni? Beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan sangat dikenal oleh penduduk langit. Lantas apakah amalan yang beliau kerjakan sehingga beliau begitu sangat dicintai oleh Nabi SAW? Sedangkan beliau dikenal bukan karena kegigihannya dalam berperang, dalam membela Islam, atau karena kesetiaannya dalam menemani perjalanan dakwah Rasulullah SAW, melainkan beliau hanyalah orang yang sangat sederhana dan memiliki penyakit pula. Mari simak video ini, mudah-mudahan kita bisa menjadikan beliau sebagai tauladan bagi kita semua, tentunya hanya di Aprilia Channel. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda asal Yaman. Beliau masuk Islam bersama ibunya ketika mendengar cerita dari orang-orang sekelilingnya. Ketika beliau pertama masuk Islam, beliau selalu berharap agar bertemu dengan Rasulullah. Namun sayangnya, keinginan beliau tidak terwujudkan hingga akhir hayatnya. Pernah suatu ketika, beliau berangkat ke Madinah sengaja untuk mendatangi Rasulullah SAW. Namun sayangnya, saat itu Rasulullah sedang berada di medan perang. Uwais hanya menyampaikan salamnya saja melalui Aisyah radhiyallahu anha. Uwais bukanlah berasal dari keturunan yang kaya raya. Beliau hanya pemuda yang hidup sederhana, memiliki penyakit kulit yang sulit disembuhkan, sedangkan ibunya telah memasuki usia senja dan mengalami kelumpuhan serta menderita kebutaan. Beliau sangat taat beribadah dan juga sangat berbakti kepada ibunya. Segala apapun yang ibunya minta, beliau selalu menurutinya. Inilah yang menjadikan beliau sangat istimewa dan dicintai Rasulullah SAW karena ketaatannya pada ibunya. Uwais tak pernah sekalipun mengeluh. Pernah suatu malam, sang ibunda berucap sesuatu hal kepadanya. "Anakku, mungkin ibu tidak akan lama bersamamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais pun termenung. Bagaimana bisa ibunya yang sudah renta, buta matanya, dan lumpuh pula kakinya untuk pergi berhaji ke Mekah? Kala itu, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Biasanya orang-orang menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan selama perjalanan, sedangkan Uwais tak memiliki apapun untuk menuju ke Mekah. Uwais bingung mencari jalan keluar untuk permintaan yang sungguh tidak bisa beliau tolak itu. Akhirnya beliau berinisiatif untuk membeli seekor anak lembu. Lihatlah, amalan Uwais ini sangatlah luar biasa, dan mungkin banyak yang enggan melakukan hal seperti ini. Beliau sangat memuliakan ibunya, hingga apapun akan beliau lakukan untuk mewujudkan permintaan ibunya. Kemudian Uwais Al-Qarni membuatkan kandang untuk lembu yang baru dibelinya itu di atas sebuah bukit. Disinilah letak amalan yang menjadikannya ia dipandang gila oleh orang-orang yang melihatnya. Mungkinkah kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Uwais ini? Uwais setiap harinya menggendong anak lembunya turun naik bukit. Hal ini beliau lakukan berulang-ulang kali, hingga tak terasa lembu pun bertambah besar, yang tentunya bertambah pula bobot badannya. Perjuangannya memang tidak bisa dibilang main-main. Keseriusan dan kepatuhannya kepada ibunya membuatnya harus melakukan semuanya demi mewujudkan keinginan tersebut. Setelah 8 bulan berlalu, akhirnya sampailah pada musim haji. Selama 8 bulan ini pula, Uwais rutin menggendong lembunya turun naik bukit. Siapa sangka, kegiatan rutin yang dilakukannya itu ternyata adalah bentuk persiapannya untuk menggendong sang ibunda menuju Mekah. Uwais rela melakukan perjalanan yang sangat jauh dan sulit, berjalan kaki dari Yaman ke Mekah untuk memenuhi permintaan sang ibunda. Setibanya di Mekah, Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena telah sampai ke Baitullah. Di depan Ka'bah, Uwais kemudian memanjatkan doa yang ditunjukkan untuk ibunya. "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku," pinta Uwais. Sang ibu yang keheranan kemudian bertanya, "Bagaimana dengan dosamu, anakku?" Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga pula." Atas ketulusan dan cinta kepada ibunya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit kulit Uwais dan hanya menyisakan sedikit bercak di tengkuknya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Uwais Al-Qarni.
Bercak di tengkuknya inilah yang menjadi tanda dari seorang Uwais yang pernah diceritakan Rasulullah kepada sahabatnya. Lewat tanda ini pula, sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menemukan Uwais karena penasaran dengan sosoknya, seperti yang pernah diceritakan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan lantaran Uwais adalah sebaik-baik tabi'in yang doanya pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu terus berganti dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi tersebut kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, rombongan kafilah pun tiba di kota Madinah. Segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Dan ternyata Uwais ada bersama kafilah ini. Uwais sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Lalu pergilah Umar dan Ali menemui Uwais. Seketika, dua sahabat ini tertegun melihat wajah Uwais yang tampak bercahaya. Benarlah, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Uwais adalah penghuni langit. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Berita wafatnya Uwais menggemparkan penduduk Yaman. Uwais Al-Qarni yang bukan siapa-siapa dan hanya fakir, yang tidak dihiraukan orang. Tapi saat hari kematiannya, banyak orang yang tidak kenal datang berebutkan untuk mengurus jenazahnya. Mungkinkah mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurusi jenazah dan pemakaman Uwais? Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah kisah mulia yang patut diteladani. Bayangkan saja, Uwais Al-Qarni, pemuda sederhana, menderita penyakit pula, namun beliau bisa memuliakan ibunya. Bagaimana dengan kita, diberikan kesempurnaan dan kesehatan yang tak terhitung nilainya, namun masih ada yang tak peduli dengan orang tua. Untuk itu, semoga kisah ini menjadikan kita semua terbuka hatinya. Datangilah orang tua kita, lalu tanyakanlah keinginannya. Harta dan kekayaan yang kita punya takkan mampu membalas apa yang mereka berikan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan untuk orang tua kita yang masih berada di samping kita. Untuk orang tuanya yang telah tiada, mudah-mudahan diampuni dosanya, dijauhkan dari azab kubur, serta diharamkan api neraka untuk mereka. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.